Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kong Mania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara, khususnya pecinta perkutut lokal alam. Para sedulurku dan para sahabatku, dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada, semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini lor ya, saya channel Renggo Warsito ya akan membagikan tips ya. Jadi kesempatan kali ini memang ada keluhan-keluhan yang ini lewat dari teman-teman ataupun dulur-dulur ya, para sahabat, yaitu tentang gejala tentang perkutut, yaitu kotoran ini gejalanya encer. Jadi bagaimana kita akan mengatasinya ya? Karena kalau kita tidak segera untuk menanganinya ya, nanti kasihan burung perkutut ya, nanti malah menyebabkan isdet ataupun mati ya. Jadi kita antisipasi, jadi nggak usah panik dulur-dulur dan para sahabat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada dulur-dulur dan para sahabat. Jadi pengalaman saya yang sudah saya lakukan ini saya akan bagikan ya. Jadi dari faktor penyebab itu emang dari kotoran perkutut itu encer itu ya, itu penyebabnya itu pertama itu dari makanan yang ada di cepuk ya. Jadi pakan perkutut yang ada di cepuk dalam sangkar itu biasanya kan ada kotoran si burung perkutut yang ditempatinya itu membuang kotoran di situ, tapi kita tidak tahu ya. Tahu-taunya pas kita mau lihat ataupun mau nambahi pakan itu ada kotoran di situ lah. Di samping itu biasanya itu kotorannya sendiri kemakan. Karena apa? Membuangnya di tempat pakan itu. Nah, itu menyebabkan dari perkutut menjadikan penyakit ya. Terus membuang kotorannya jadi encer. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus rutin untuk sering-seringlah melihat untuk pakan dicepuk dalam sangkar burung perkutut. Karena apa? Karena kalau ada kotoran yang nanti walaupun itu kotorannya sendiri terus termakan si burung perkutut, nanti menyebabkan perkutut terserang penyakit. Terus membuangnya kotoran nanti kalau sudah kena penyakit itu tetap encer. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu penyebab dari burung perkutut itu kotorannya encer itu dari minuman ya. Minuman itu kita bisa sering-sering kita tengok ataupun kita lihat ya, untuk minumannya itu di situ ada kotorannya enggak di dalam cepuk minuman. Karena apa? Karena banyak perkutut juga itu membuang kotorannya itu di tempat minum ya, di cepuk itu. Tapi kalau selagi tidak ada kotoran yang masuk di cepuk minuman itu, ya udah kita nggak usah ganti. Ya biarkan saja, biar nanti airnya itu biar menjadi lumut dan itu nanti malah buat asinan. Tapi kalau selagi ada kotoran ya, tentu kita harus ganti. Nanti kalau kita membiarkan kotoran di dalam cepuk minum itu tadi, nanti terus keminum si burung perkutut, walaupun itu kotorannya perkutut itu sendiri, itu menyebabkan perkutut sakit ataupun menjadikan penyakit. Terus perkutut menjadi gejala kotoran encer, mengeluarkan kotorannya jadi encer. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga itu dari penyebab kotoran burung perkutut itu encer itu dari cuaca ya. Biasanya pancaroba ya, kadang panas ya, siang hari panas jeder, terus tiba-tiba hujan ya. Itu juga itu mempengaruhi si burung perkutut ya, mempengaruhi dalam burung perkutut nanti menyebabkan kadang bisa juga belum mengembang, terus menyebabkan juga itu perkutut itu membuangnya kotorannya itu tetap encer. Nah itu ya. Jadi tiga itu tadi penyebabnya. Terus yang keempat dari penyebab burung perkutut itu kotorannya encer itu dari cuaca dingin ya, malam hari dingin. Terus perkutut kalau untuk cuaca dingin emang biasa riskan ya, kalau kita tidak perhatikan ya, itu akan perkutut akan menyebabkan sakit ya di kotorannya, itu akan membuang kotorannya itu jelas encer. Karena perkutut itu kalau cuaca dingin itu biasanya itu
banyak yang terserang penyakit itu burung perkutut. Karena apa? Burung perkutut kan suka panas kan itulah. Terus ada cuaca dingin, perkutut kaget. Biasanya nanti terserang penyakit terus membuang kotorannya jadi encer itu. Jadi dengan beberapa penyebab itu ya, kita juga harus memperhatikan untuk apa itu perawatannya ya. Perawatannya kita perhatikan. Terus untuk mengatasinya jadi ini nggak usah panik ya. Saya ada solusi ya, siapa tahu dulur-dulur dan para sahabat itu ada perkutut sekiranya yang saya sebut tadi yang kotorannya membuangnya encer ya, kotorannya encer, apalagi dulu-dulu nanti panik ini gimana, ini untuk mengatasinya gimana kan gitu ya. Terus apalagi ini bulan Januari jelas ini setiap hari hampir hujan ya. Kalaupun hujan pasti malam hari tentu akan cuaca dingin. Nah ini biasa perkutut ya itu rentan dengan cuaca seperti itu ya. Terus bagaimana kita akan mengatasinya dan solusinya biar perkutut itu sehat fit ya, biar tidak terserang yang namanya penyakit. Ya terutama itu emang penyakit yang dialami oleh si burung perkutut biasanya kan pertama itu cacingan, itu jelas ya, itu yang pertama ya itu. Tapi dulu-dulu nggak usah panik ya, kesempatan kali ini saya akan berikan solusinya ya untuk mengatasinya. Dulu-dulu nanti bisa ambil bawang putih seperti ini ya. Nah, bawang putih seperti ini kita ambil ya, itu di dapur ya, bilang sama istri yang biasanya sudah keluarga ya, dapur minta bawang putih 1 ya. Kalau sudah keluarga, kalau belum keluarga ya minta sama ibu orang tua minta 1 bawang putih ya. Nah ini untuk fungsi bawang putih ya, ini nanti kita lolokan si burung perkutut yang tadi yang membuang kotorannya itu encer. Nah bawang putih ini kita potong ya, kita potong itu sebesar kacang hijau. Tahu kacang hijau ya? Itu sebesar kacang hijau. Kita potong-potong ya. Itu sebanyak 3 butir ya. 3 butir terus kita lolokan ke burung perkutut. Itu setiap pagi ya, ingat. Setiap pagi itu kita lolokan bawang putih ini dipotong-potong ya. Itu sebesar kacang hijau ya. Besarnya untuk potongannya itu ya. Ini setiap pagi. Nah, terus kita tambahi sama kacang hijau ya. Kacang hijau ini 3 butir ya. Kita lolok kacang hijau, tapi kacang hijau ini kita rendam dulu. Biar apa? Biar nanti kacang hijau itu biar lunak ya. Kita rendam biar lunak terus kita lolokkan ke burung perkutut. Karena kacang hijau itu fungsinya untuk apa? Ini menambah nutrisi ya. Karena apa? Kalau burung perkutut itu sudah kotorannya encer, tentu itu badan tidak fit ya. Tetap kita nambahin nutrisi dengan kacang hijau ini, kita rendam dulu ya. Setelah lunak kita lolokkan ke burung perkutut 3 butir. Jadi kita lolok bawang putih 3 butir, kacang hijau 3 butir. Tapi kalau kacang hijau itu lolokan itu pagi dan sore. Tapi kalau bawang putih tadi cuma cukup pagi saja. Ya, ini pagi dan sore 3 butir, sore 3 butir. Tapi kalau bawang putihnya itu cukup pagi hari 3 butir. Itu ya. Nah, ini lakukan selama burung perkutut itu kotorannya itu selama encer. Tapi kalau sudah nggak encer, ini bawang putih ini harus kita hentikan ya, bawang putih. Terus masalah porsi untuk kacang hijaunya, kita harus porsinya jangan setiap hari, seminggu 1 minggu sekali ya. Kalau kotorannya sudah nggak encer ya. Tadi yang saya maksud setiap hari itu untuk dilolokan. Masalah bawang putih ini kan 3 butir, kita potongin sebesar kacang hijau sama kacang hijaunya 3 butir. Ini khusus burung perkutut yang membuang kotorannya masih encer. Tapi kalau burung perkutut sudah tidak encer buang kotorannya, lah nanti bawang putihnya dihentikan terutama. Terus kedua, untuk kacang hijaunya itu kita lolos 1 minggu sekali. Karena apa? Kacang hijau memang tidak ada efek sampingnya kalau kita lolos ke burung perkutut ya, itu. Terus yang terakhir kita harus menjemur ya. Penjemuran itu penting untuk burung perkutut ya. Untuk burung perkutut kita jemur. Karena apa? Posisi dalam burung perkutut kalau kotorannya itu encer, jelas itu riskan untuk jelas penyakit tuh ya. Kita jemur ya, paling enggak 1 jam ataupun apa itu? Kalau enggak kita jemur ya kita angin-anginkan di depan teras ya. Kalau kita emang sibuk ya, kita angin-anginkan saja enggak apa-apa. Yang penting burung perkutut itu ada apa itu cuaca yang apa itu kayak kelihatan suhu agak panas, jangan sampai kedinginan ya. Kalau malam hari itu jangan lupa
kalau burung perkutut itu kotorannya encer ya, masih encer, itu malam hari kita kerodong ya, kita kerodong biar hangat ya, biar tidak kedinginan ya, itu. Oke dulur ya, itu dulu kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat ya, semoga ini bisa membantu dulur-dulur dan para sahabat kalau ada perkutut yang membuang kotorannya encer ya. Oke, sebelum saya akhiri ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya pada dulur-dulur dan para sahabat. Karena apa? Saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Raminten marok lopat skep sementara truklo akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.